Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat, baik, dan semangat dalam belajarnya. Sebelum dimulai pembelajaran hari ini, marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A dan Teteh boleh perhatikan gambar berikut. Kira-kira apa ya nama permainan ini? Ya, betul. Nama permainan ini yaitu adu kelereng. Apakah A Teteh pernah memainkannya? Sip, hebat. Permainan ini menggunakan kelereng. Nah, kelereng mudah untuk digerakkan. Karena apa? Karena kelereng berbentuk bulat. Nah, hari ini kita akan belajar IPA, ilmu pengetahuan alam, yaitu gerak benda. Apa ya yang disebut dengan gerak benda? Gerak benda adalah benda yang bergerak. Maksudnya apa? Maksudnya benda yang berpindah tempat ke tempat yang lain. Nah, gerak benda ini dibedakan menjadi dua, yaitu benda yang mudah digerakkan dan benda yang sulit digerakkan. Yang pertama, benda yang mudah digerakkan. Kira-kira apa saja ya? Yang mudah digerakkan, yang pertama itu benda yang berukuran kecil. Jadi mudah untuk digerakkan. Contohnya, pensil yang digunakan saat menulis. Karena pensil itu berukuran kecil, jadi mudah untuk digerakkan. Yang kedua, benda yang mudah digerakkan itu bendanya ringan. Contohnya, daun yang tertiup oleh angin. Kenapa daun mudah digerakkan? Karena daun termasuk benda yang ringan. Yang ketiga, benda yang mudah digerakkan itu benda yang permukaannya lingkaran. Seperti roda sepeda, roda motor, dan roda-roda yang lainnya yang berbentuk lingkaran. Yang selanjutnya, benda yang mudah digerakkan itu benda yang berbentuk bulat. Contohnya, bola sepak, kelereng, bola voli. Nah, itu contoh-contoh benda yang mudah digerakkan. Kira-kira apa lagi ya contoh benda yang mudah digerakkan? Ternyata masih banyak benda-benda yang mudah digerakkan. Sekarang benda yang sulit untuk digerakkan. Benda yang sulit digerakkan yaitu benda yang berukurannya besar dan juga berat. Contohnya, lemari. Lemari ini berukuran besar, jadi sulit untuk digerakkan. Yang kedua, contohnya kulkas atau lemari es. Benda ini berukuran besar dan berat sehingga sulit untuk digerakkan atau sulit untuk dipindahkan. Terus apalagi ya contohnya yang benda yang sulit digerakkan? Ternyata masih banyak lagi benda-benda yang sulit digerakkan. Ada berbagai cara membuat benda menjadi bergerak atau berpindah tempat. Salah satunya yaitu digerakkan oleh tenaga manusia, seperti benda yang bergerak jika kita tarik, benda yang bergerak jika didorong, benda yang bergerak jika diangkat, benda yang bergerak jika ditendang. Benda juga bisa digerakkan oleh tenaga hewan. Contohnya, gerobak, alat pembajak sawah, dan juga
delman. Ada juga deldom, gerobak ditarik oleh kuda. Alat pembajak sawah ditarik oleh sapi atau kerbau. Delman ditarik oleh kuda. Deldom ditarik oleh domba. Ada juga benda yang bergerak itu oleh tenaga mesin. Benda yang digerakkan oleh mesin perlu bahan bakar, seperti bahan bakarnya itu bensin. Contohnya motor, mobil, dan yang lainnya. Mesin juga dapat digerakkan menggunakan baterai. Kira-kira contohnya apa ya? Ya, contohnya mobil mainan yang digerakkan oleh baterai. Ada juga benda yang bergerak itu digerakkan oleh tenaga listrik. Kira-kira apa ya benda yang bergerak oleh tenaga listrik? Contohnya, kipas angin. Kipas angin berputar dengan menggunakan tenaga listrik. Benda yang digerakkan oleh tenaga listrik disebutnya dengan elektronik. Nah, itu tadi sebab-sebab benda bisa bergerak. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu kegunaan benda. Setiap benda pasti ada gunanya untuk kita semua. Coba perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kita. Pastinya banyak ya benda-benda yang ada di sekitar kita. Dan benda itu pasti memiliki kegunaan. Contoh, pensil. Kira-kira gunanya untuk apa ya? Untuk menulis. Pensil warna, kira-kira untuk apa? Untuk mewarnai. Lemari. Lemari untuk apa? Untuk menyimpan baju. Nah, itu contoh-contoh kegunaan benda. Nah, bagaimana ATT? Sudah paham? Sip, hebat. Nah, untuk latihan hari ini, ATT boleh perhatikan benda-benda yang ada di sekitarmu. Yang pertama, boleh tuliskan 5 benda yang mudah digerakkan. Setelah itu boleh dijelaskan apa kegunaannya. Yang kedua, boleh tuliskan 5 benda yang sulit digerakkan dan jelaskan apa kegunaan benda tersebut. Paham ya? Sip, terima kasih. ATT sudah belajar dengan semangat. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.